Gitu. Karena saya dengar juga begitu dari dokter anak. Ibu selama 5 tahun ini golden period, kalau bisa ibu selalu ada bersama anak-anak. Ya saya berusaha untuk selalu ada. Oke, Mas. Nah, Mas, kalau misalnya tadi Mas Hendra ceritakan ya pasti ada lah ya namanya perbedaan eh, pola pikir, sudut pandang gitu yang kadang-kadang bikin kita jadi debat nih sama pasangan kita gitu. Nah, ada nggak sih Mas kategori perdebatan di rumah tangga tuh yang lumrah gitu? Kita tuh bisa bilang debat kita tuh lumrah kalau apa aja sih gitu indikatornya? Iya, Banyak ya, Ada sebenarnya banget ya. kalau kalau mau dibahasnya bisa bikin tabel Excel ya Mbak April ya. Hal-hal yang bisa diperdebatkan gitu kan. nggak bisa Bisa ada di ini ya? file satu, file 2, file 3 bisa bisa pakai apa sih hard disk kalian gitu. Nah, cuman Iya. kalau kita sebenarnya ada satu nih kata kuncinya nih Mbak April sama Mbak Sandra. Apakah kita sama pasangan itu sudah membuat sebuah SOP gimana cara berantem yang sehat? Nah, kan? Wah, nggak cuman Karena nggak cuman tuh kayak nge-DSOP ya? Iya iya betul iya. kan karena seringkali kan gini-gini. Apakah mungkin sebuah pernikahan itu tanpa konflik, Mbak Sandra, Mbak April? Mungkin nggak? Mungkin. Mungkin. Nah, kalau sudah tahu bahwa tidak mungkin sebuah pernikahan itu tanpa konflik, apakah kita sudah menyiapkan gimana cara berkonflik yang sehat? Gitu kali Mbak April, yang bisa saya sampaikan gitu loh. Mana Jadi tuh kalau Mas? dibilang, Nah, kenapa? gimana tuh Gimana? berkonflik yang sehat? Gimana Mas Indra? Gini, Susah banget ya, apa DSOP-nya mau Mbak, konflik aja nih. betul, karena seringkali gini, misalnya ada lagi nggak enak-enakan nih, lagi bete-betean gitu kan, terus ada salah satu pihak diam. Kalau belum dibuat sebuah SOP, diamnya pasangan bisa diterjemahkan, oke, lo nggak peduli sama gue, oke, lo jual, gue beli nih, gue borong, gue kasih bonus kalian gitu kan. Terjemahannya seperti itu. Padahal bisa jadi diamnya dia adalah, gue butuh waktu untuk mencerna nih. Daripada gue salah ngomong, daripada gue salah bersikap, gue diam dulu, berusaha berpikir. Beda banget gak terjemahannya jadinya? Kalau nggak dibangun sebuah kesepakatan, ini loh kalau lagi kita konflik, the do's and the don'ts-nya seperti ini. Dari mana saya bisa ngomong gini? Kan ngalamin sebagai yang sepuh ini kan. Dulu ngalamin banget. Giliran lagi dia terjemahannya, oke lo nggak dengerin gue ya. Oke lo emang nggak peduli sama gue ya. Padahal versi pasangan, aku lagi mikir. Nah kan beda banget kan jadinya. Hmm. Ya, Kok ya, langsung ya, ya. hening? Jadi kontemplasi. Iya, iya. Mas. Iya, 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 iya. Terus, Mas. Kalau Iya, biar, nah, Mas, iya, kalau kita lagi debat nih, ya kan? Nah, iya. biar debat itu nggak berlarut dan akhirnya malah menimbulkan kondisi yang makin buruk tuh gimana, Mas? Iya, Selain kalau SOP di saya tadi. sih suka bilang kita perlu punya konsep time out-nya nih Mbak April. Jadi kan Hmm. tidak semua masalah tuh bisa langsung selesai saat itu juga, bener nggak? Kalau Iya. tidak dibuat, oke, kita time out dulu nih. Bukan time out itu bukan berarti kita melupakan masalah atau kita berpaling dari masalah. Tapi kita tahu kalau dipaksakan harus dibahas sekarang juga, mungkin salah satu pihak lagi capek, bener nggak? Salah satu pihak emosionalnya juga lagi nggak balance, atau lagi banyak pressure, atau memang waktunya mepet. Nah, kalau kita nggak punya konsep time out, kita bingung nih gimana cara nge-cut-nya gitu, bener nggak? Jadi, misalnya gini nih, konsep time out adalah kita ngelihat nih pasangan gue ngegasnya kekencengan nih. Kalau kita nggak time out, gue ngegas balik bahkan nambahin gitu loh dengan bumbu-bumbu. Jadi kalau kita punya konsep time out dan sudah disepakati konsep time out sebelumnya lebih enak. Kita time out dulu yuk, karena kalau kita teruskan bisa panjang nih urusannya. Jadi kurang lebih. Tapi kalau kita bahas bisa 2 hari 2 malam nih Mbak April topiknya kayak ginian soalnya. Oh, jadi Setuju, ada salah satu ininya ada time out dulu ya, Mas Indra ya, salah satu tipsnya ya. Betul. setuju, Oke, oke, setuju, Mbak. setuju. Mas Chandra kalau sama suami suka debat apa aja tuh Mbak biasanya Mbak? Aduh, Dan banyak lah. Banyak lah. Banyak hal yang mesti diperdebatkan. Tapi memang saya setuju Mas Indra ya. Kayaknya suami saya yang selalu time out karena kalau saya kan orangnya kita tuh beda banget karakternya. Saya tuh orang yang suka ya suka komen, namanya ibu-ibu ya. Kalau ibu-ibu kan marah ngomong panjang lebar, nggak ada terus emosi gitu kan, panik, emosi, marah. Kalau suami saya kayaknya yang kayak Mas Indra bilang, dia ngeliat saya lagi kayak gitu, dia langsung ya langsung dia sabarnya diem diem diem, tapi kalau dilihat saya udah diem, udah tenang, baru dia ngomong, kamu tuh marah-marah tadi tuh kenapa ya? Kenapa harus semarah itu gitu? Kalau dilihat saya udah tenang, baru dia ajak saya ngomong. Karena kalau saya lagi marah, emosi, diajak ngomong, saya makin marah gitu. Karena saya karakternya memang sumbu pendek. Wah, kalau
Misalnya denger orang ngomong apa, aduh kita salah nih begini, marah gitu. Nah suami saya kayaknya tahu saya kayak gitu, dan suami saya tuh sebenarnya orang yang cinta damai gitu, tapi saya memang orangnya ya namanya cewek ya, ngomel mulu, apa-apa ngomel gitu. Terus saya tuh orangnya kalau dengar sesuatu langsung dijadikan topik gitu. Wah begini, biasalah ibu-ibu lah, kasih ibu-ibu gitu. Jadi benar suami saya selalu kayak kalau saya lagi marah tuh dia lagi nggak langsung disambut gitu, dia biarin dulu saya sampai tenang baru diajak ngomong. Kemarin barusan, kenapa sih marah-marah? Kenapa harus marah semarah itu gitu? Ya pasti masalahnya banyak. Misalnya kayak kemarin misalnya nih ada yang minta bantuan misalnya gitu. Saya udah heboh, waduh oke, saya bantuin ya. Ternyata saya nggak tahu, ternyata suami saya udah ngebantu gitu. Marah, saya nggak dikasih tahu. Kok kamu nggak kompak sih sama saya? Kamu udah ngebantu duluan gitu. Jadi hal-hal yang kayak gitu doang sebenarnya sama suami tuh jadi kayak gimana sih, kan aku malu, aku udah sok-sok mau jadi hero gitu. Oke saya bantu, ternyata suami aku udah bantu. Terus suami aku lupa ngasih tahu misalnya gitu. Aku marahnya kenapa? Karena suami lupa ngasih tahu ke saya gitu. Nah hal-hal kayak gitu doang yang simple gitu. Kalau suami kan mikirnya aduh di kantor lagi ribet, orang minta tolong ya langsung dibantuin. Masa mau nolong orang, aku tolongin orang dulu ya, kan nggak begitu. Kan kita langsung, kan kalau orang minta tolong kan kita harus langsung tolong gitu. Jangan mikir A B C minta izin istri, ya udah tolong aja dulu baru kasih tahu istri gitu. Nah saya marah, nggak bisa, kasih tahu saya dulu gitu. Jadi hal-hal yang sebenarnya, nah habis itu